Kalau ngomongin soal HP flagship, pasti kita bakal langsung mau fokus ke performanya. Tapi beda lagi nih, kalau yang diomongin itu flagship dari Sony. Di video kali ini kita bakal bahas Sony Xperia One, kira-kira masih layak beli nggak ini di 2022? Jadi gua ada beberapa alasan kenapa si Xperia One ini masih worth it. Oh iya, ini HP gue boleh minjem sama temen, dan ini barang second. Terus harganya 2 jutaan. Karena emang udah nggak ada yang baru ya, jadi menurut gua wajar kalau emang rada lecet atau ada dent gitu di HP-nya. Nggak mungkin sih kalau bahas HP Sony, apalagi flagshipnya ini tanpa bahas dari segi desain. Karena menurut gua desain dari HP-HP Sony ini kayak punya ciri khas gitu loh, mengkotak dia. Dan gak ketinggalan juga Sony Xperia One ini ukurannya 6,5 inci tapi nggak berasa kegedean. Kenapa? Karena rasionya ini 21:9 yang bikin HP ini cukup ramping di tangan walaupun agak kurang enak di bagian depan HP ini. Soalnya tuh bezel atas sama bawah ukurannya tuh kayak kurang sama gitu. Tapi nggak apa-apa karena masih nggak terlalu kelihatan ya. Cukup tipis juga 8,2 mm dan ringan juga nih dengan berat cuma 178 gram. Ya namanya flagship mah, nggak usah dikhawatirin lagi soal build quality-nya. Di Xperia One ini udah ditanemin bodi kaca khas flagship. Dan udah dikasih proteksi Corning Gorilla Glass 6, serta balutan frame yang full metal. Dan walaupun begitu, gue sih masih tetap nyaranin kalian buat pakai case-nya sih, buat jaga-jaga dari jatuh yang nggak sengaja, dan juga biar nggak ada goresan di bodinya. Karena kan sayang banget ya, HP cakep-cakep gini tuh harus lecet nggak jelas. Jadi alangkah baiknya nih, kalau kalian pakai case-nya. Yang paling dilirik juga sama orang tentang HP flagship yaitu performanya. Buat PUBG Mobile udah dapet nih settingan khas flagship. Mentok di HDR Extreme, rata kanan. Jadi udah nggak level tuh mainnya di Smooth Extreme lagi. Udah mantep pokoknya. Dan kalau dicoba main pun masih cukup konsisten untuk frame rate-nya. Kalau buat Mobile Legends, grafik sih udah dapat ultra, namun sayangnya untuk bagian refresh rate masih mentok di high atau yang tinggi. Kalau dibandingin sama Asus ROG Phone 5S yang gue pegang ini, si ROG tuh udah tembus cuy, refresh rate sampai ultra. Ya walaupun ini suatu perbandingan yang agak tidak wajar ya, karena si Xperia ini HP-nya tuh keluar tahun 2019. Yang terakhir ada Genshin Impact, ini bisa rata kanan cuy, dan pastinya ya playable banget, karena halus. Kamera belakang dari Xperia One ini udah pakai triple kamera, dan yang gue seneng banget nih ya, karena kalau dipikir-pikir semua lensanya ini bakal kepake banget. Dengan 12 megapiksel lensa wide dengan bukaan 1.6, 12 megapiksel lensa telefoto dengan bukaan 2.4, dan 12 megapiksel lensa ultra wide dengan bukaan 2.4. Yang artinya semua lensa ini resolusinya sama, 12 megapiksel, cuma beda di bukaannya aja. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, semua lensa ini bakal kepake banget. Kalau ngomongin kamera HP Sony itu nggak afdol nih kalau nggak bahas sesuatu yang nggak dipunyain sama HP lain, yaitu tombol shutter. Ini nih salah satu keunikan yang gue suka dari HP Sony. Tombol shutternya ini nggak cuma berfungsi buat nge-trigger kamera untuk ambil gambar aja, tapi juga bisa dipakai buat shortcut untuk kita ngakses kamera saat layar HP-nya lagi terkunci. Buat yang udah penasaran sama hasil jepretannya, mari kita lihat. Nah, pendapat gue soal kameranya ketika daylight sejauh ini nih cukup baik, karena warna yang dihasilin juga cukup natural, nggak dilebihin dan nggak dikurangin saturasinya. Dynamic range-nya juga mantep banget, dan ketika gue pindah ke pakai lensa ultra wide, hasilnya masih tetap oke. Untuk kondisi low light-nya, ini cukup ngagetin sih ya, karena gambar yang dihasilin tuh juga bisa dibilang cakep. Noise dan grain itu tipis cuy, detail tuh masih dapet, warna juga masih bertahan di natural. Jujur, ya ini gue suka banget sih sama Sony. Perekaman video di Xperia One kayaknya emang udah nggak usah diraguin lagi. Karena walaupun udah kehitung 3 tahun ya ini HP, tapi masih bisa bersaing lah sama kamera-kamera HP masa kini. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena di lensa utamanya ini ada perpaduan antara OIS dan EIS yang bikin perekaman video pas gue lagi jalan tuh bener-bener smooth. Itu untuk kamera belakang. Terus gimana nih buat kamera depannya? Kalian tenang-tenang aja, masih tetap stabil karena EIS-nya ini bakal otomatis aktif ketika kalian udah mulai ngerekam. Yang nggak ketinggalan juga, perekaman slow-mo 960 fps. Tapi kalau mau saran ya, kalian tuh kalau pengen rekam slow-mo itu kalau bisa di tempat yang cukup cahaya. Ada juga fitur Cinema Pro, jadi kalian bisa setting secara manual untuk perekaman video. Serasa pakai kamera profesional ya nggak? Mantap.
Fitur yang dibawa sama Xperia One ini juga masih tergolong lengkap. Yang pertama, adanya NFC di bagian belakang, yang bakal jarang ditemuin di HP 2 jutaan zaman sekarang. Sebenarnya sih ada, cuma tuh jarang aja. Yang kedua, juga nih yang gue suka banget, adanya stereo speaker. Jadi ada 2 speaker, yang satu ada di atas sini, dan yang satunya lagi ada di bawah. Walaupun agak kerasa kurang nendang karena bassnya tuh terasa kurang, tapi tetap nyaring. Yang ketiga, fingerprint. Tapi yang agak aneh dari fingerprintnya ini, dia letaknya di samping, tapi misah sama tombol power. Kelihatan banget beda, yang biasanya tuh nyatu sama tombol power, ini misah cuy. Terasa kayak apa ya, kurang efisien aja sih kalau pendapat gua. Yang terakhir adanya dynamic vibration. Jadi serasa ada efek getaran di HP yang ngikutin audio yang lagi kita setel. Ini keren banget sih. Tapi kalau kalian rasa ini cukup ngeganggu, ya bisa kalian matiin aja. Jadi gimana? Tertarik buat beli? Tapi jangan buru-buru buat meminang HP ini. Emang sih ya, bikin ngiler banget ketika kita ditawarin HP flagship yang pakai merek Sony. Apalagi harganya nih cuma 2 jutaan. Coba pikir 2 kali, karena kalian juga mesti tahu konsekuensinya setelah beli HP ini. Kira-kira apa aja? Karena nih HP second, jadi kita nggak bisa berharap lebih untuk tingkat kemulusan HP ini. Seperti yang kalian lihat nih, ada dent yang lumayan banyak dan mengganggu banget di mata kalau nggak pakai case. Jadinya kan mesti pakai case kemana-mana, yang padahal lebih kelihatan ganteng aja gitu kalau nih HP nggak pakai case. Yang kedua, ukuran baterai yang cuma 3330 mAh, yang kalau gue bisa bilang tuh cukup kecil untuk HP di tahun 2022. Kalau untuk pemakaian biasa kayak cuma sosmed, masih bisa lah sekali ngecas untuk seharian. Tapi kalau buat intense gaming, coba pikir-pikir lagi. Yang ketiga, performa. Emang sih ya, game berat kayak Genshin Impact ini bisa berjalan mulus di settingan rata kanan. Tapi ketika suhu HP ini udah naik, frame rate-nya tuh bakal anjlok seanjlok-anjloknya. Yang keempat, masalah spare part. Untuk produk HP Sony udah susah nyarinya. Sekalipun ada ya, sekalinya ada nih, susah nyarinya. Dan juga ya, Sony Mobile Indonesia tuh udah lama tutup. Kelima, nggak adanya fitur night mode di kamera. Sangat disayangkan banget sih untuk sekelas HP flagship gini nggak ada night mode di kameranya. Tapi untuk ngakalinnya nih, biar hasil maksimal ya, kalian bisa operasiin kameranya secara manual. Keenam, ada fingerprint. Iya, fingerprint. Selain posisinya yang nggak nyatu sama tombol power, fingerprintnya ini lumayan agak lambat responnya. Sama kadang juga ngedeteknya malah fingerprintnya itu kotor. Jadi harus dilap-lap lagi gitu biar mulai kebaca atau mau kebaca lagi. Yang terakhir, IMEI. Emang agak ngeri sih ya kalau lagi enak-enak pakai HP ini nih. Terus sinyal mendadak hilang gara-gara IMEI-nya yang keblokir. Ya meskipun HP-nya masih tetap dipakai dan harus lewat jaringan WiFi. Jadi saran gue nih kalau pengen beli HP ini, usahain kalian cari seller yang bener-bener udah trusted. Dan ada garansi IMEI selamanya nih. Jadi nggak bakal ada nih rasa khawatir lagi dari kalian. Oke, jadi kira-kira segitu dulu aja nih ulasan gue tentang Xperia One ini. Jadi yang bisa gue simpulin adalah worth it buat beli HP ini dengan harga yang udah turun cukup gila dengan spek yang cukup dewa. Dan hati-hati juga ya pas beli, karena kalau kalian udah nonton full video ini, kalian bakal mikir 2 kali sebelum beli. Setelah sebelumnya gue kasih warning ke kalian. Dan itu aja. Oke guys, see you next time. Yeah.